Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih sehat, masih semangat, masih bisa bertemu walaupun melalui via online dalam pelajaran matematika dengan anak-anak kelas 4 Usman dan kelas 4 Abu Bakar. Sebelum Umi teruskan, anak-anak yang sudah bergabung silahkan kameranya dibuka dulu. Oke, jadi biar enak belajarnya. Umi dibuka, anak-anak juga dibuka. Jadi bisa saling lihat. Oke, yang masih dikunci, masih ditutup, silahkan dibuka. Yang kameranya masih goyang-goyang, silahkan ditaruh di depannya. Jadi kameranya nggak goyang-goyang, anak-anak duduk yang bagus. Sudah semua? Oke, alhamdulillah sudah 12 anak yang bergabung. Terima kasih anak-anak semua yang sudah masuk tepat waktu. Kita belajar tepat waktu ya, sudah pertemuan yang kesekian, sudah kelas 3. Jadi kalau jadwalnya jam 8, silahkan gabung jam 8 kalau nggak ada gangguan. Tapi kalau ada gangguan, kita sama-sama memaklumi. Namanya online. Assalamualaikum Umi. Dan lainnya. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu. Doa menyambut pagi dan doa sebelum belajar. Ada yang mau mimpin hari ini? Ada yang sudah berani mimpin hari ini? Ayo, Umi bilang setiap pertemuan harus ada yang tunjuk tangan. Terserah doanya gimana aja, sebisanya anak-anak. Yang penting doa sebelum belajar dan doa menyambut pagi. Ya, ada yang berani? Nunjuk dulu sebelum Umi tunjuk. Angkat tangannya. Oke, kalau gitu Umi tunjuk ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, siapa? Adli ya? Ya Umi. Ya, oke. Taruh dulu kameranya Adli biar nggak goyang-goyang. Nah, ayo teman-teman yang lain tangannya diangkat, kameranya ditaruh Tama. Ya, silahkan Adli. Doa menyambut pagi dulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Adli. Allahumma bika Ahnabika amsahina wa bika ya ya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Doa sebelum belajarnya. Ya, terserah apa aja yang Adli bisa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Teman-teman yang lain, kalau waktunya berdoa, jangan mainan, jangan ketawa-tawa. Tangannya diangkat, ikut berdoa. Ya. Siapa ini yang kameranya belum dibuka? Faiz, Nur Fauzan, sama Uktia Sari. Ini anaknya siapa Uktia Sari? Oke.
Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Anak-anak, pertemuan pertama matematika di minggu ini semua semangat? Semangat. Semangat. Alhamdulillah tetap pakai baju rapi. Ada beberapa yang masih pakai baju, nggak pakai seragam sekolah. Kenapa yang nggak pakai seragam sekolah? Sudah mandi belum? Udah. Sudah. Oke, Umi tanya yang merasa nggak pakai baju sekolah. Kenapa nggak pakai baju sekolah? Ayo, kenapa? Bajunya bahasa Umi. Oke, nanti pertemuan selanjutnya pakai seragam ya, biar sama, biar rapi, biar tetap semangat sekolahnya. Sholat duha, ada yang sudah sholat duha? Sudah jam 8? Belum, Umi. Ada yang sudah sholat duha? Kaisha sudah. Zakia sudah, Malika. Siapa lagi yang sudah? Demi udah. Oh, Ana sudah. Oke, yang sudah. Belum. Ya, yang sudah, alhamdulillah. Bagus. Yang belum, jangan lupa sholat duhanya. Jadi setelah Zoom sempatkan sholat duha. 2 rakaat nggak apa-apa, oke? Kita masuk ke materi. Anak-anak silakan mikrofonnya di mute dulu yang belum, biar suara Uminya terdengar jelas. Silakan perhatikan duduk yang rapi, perhatikan ke layar biar paham, biar saat Umi kasih tugas mengerti ya. Jangan mainan, jangan fokus lihat kiri kanan, tapi lihat ke layarnya. Biar anak-anak paham. Karena kalau anak-anak memerhatikan, insya Allah anak-anak paham. Nah, materi kita hari ini adalah berbagai bentuk pecahan. Umi kasih warna merah putih tulisannya. Kenapa? Karena kita sekarang nuansanya mau hari kemerdekaan. Tanggal berapa hari kemerdekaan? 17. 17. Oke, berbagai bentuk pecahan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan, caranya sama, yaitu kok mau membandingkan, mengurutkan, caranya kita lihat dulu. Kalau penyebutnya belum sama, digimanakan kalau penyebutnya belum sama? Ayo, kalau pecahan penyebutnya sudah sama, bisa langsung dioperasikan, bisa langsung dibandingkan, bisa langsung diurutkan. Kalau penyebutnya berbeda, digimanakan caranya? Dibagi. Disamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya atau kelipatannya. Oke, diingat-ingat lagi materi yang sebelumnya atau dicek lagi rekaman-rekaman yang Umi kirim kalau anak-anak, karena materi minggu lalu itu berhubungan sama materi minggu ini, akan gitu-gitu terus. Nanti minggu depan juga materinya berhubungan sama minggu ini. Berbagai bentuk pecahan. Namanya berbagai bentuk pecahan berarti di dalamnya ada beberapa bentuk pecahan. Di antaranya yaitu ada pecahan biasa. Kalau anak-anak pernah dengar pecahan biasa. Terus ada lagi namanya pecahan campuran. Ada lagi namanya pecahan desimal. Dan yang terakhir namanya persen. Ada yang sudah pernah baca-baca materinya tentang itu? Belum ya? Oke, Umi jelaskan untuk hari ini kita belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk itu anak-anak perhatikan ke layar. Perhatikan ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pertama pecahan biasa. Ingat, kalau pecahan itu ada yang namanya pembilang dan penyebut. Misalnya 1/2, pembilangnya berapa? 1. Atau yang bagian atas, penyebutnya adalah 2 atau yang bagian bawah. Nah, untuk pecahan biasa ini juga ada 2. Ada yang dinamakan pecahan murni,
dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu yang seperti apa? Nih, misalnya 1/4. Pembilangnya berapa pembilangnya? Oh. 1, ya penyebutnya 4. Jadi pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Nah, bedanya kalau pecahan murni ini, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi yang di atas ini lebih kecil dari yang di bawah. Pembilangnya 1, penyebutnya 4. Berarti kan yang atasnya lebih kecil daripada yang bawah. Nih, pecahan murni namanya. Pembilangnya lebih kecil, penyebutnya lebih besar. Ini namanya pecahan murni. Contoh lainnya, pecahan murni 2/5. Kenapa dikatakan pecahan murni? Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. 2/5 atau bagian atasnya lebih kecil daripada yang bawah. Terus 5/10. 1/2. Ini namanya pecahan murni. Jadi intinya pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya atau bagian atasnya lebih kecil daripada penyebutnya atau yang di bawahnya. Ada yang bisa kasih contoh lain pecahan murni? Misalnya berapa? 5/8. Ya, 5/8. Benar. Jadi pembilangnya 5, penyebutnya 8. Ada yang bisa kasih contoh lagi? 3/5. 3/5. Ya, benar. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Ayo, ada yang bisa kasih contoh lagi pecahan murni? 1/2. Nah, 1/2 udah ada di contoh nih. Yang lain. 1/10. Berapa? 1/10. 1/6. 1/10. Umi tanya, kalau 100/150 itu pecahan murni? Pecahan murni. Ya, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Untuk pecahan murni ya. Jadi intinya pecahan murni itu pembilangnya atau yang bagian atas lebih kecil dari yang bagian bawah. Gimana kalau pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni itu sebaliknya dari pecahan murni. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nih, yang bagian atas lebih besar daripada yang bagian bawah. Contohnya 12/5. 4/3, 5/2, intinya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga dia bisa dibagi. Nah, ada yang bisa kasih contoh lagi, pecahan tidak murni, berapa? 8/8. Ya, suaranya tabrakan. Oke. Satu-satu, di-mute dulu. Oke, coba. 8/2. Raihan yang pakai peci. Raihan apa yang pakai peci? Ada 2 ya Raihan ya. Raihan yang pakai peci. Sebutkan contoh pecahan yang tidak murni. Berapa? Ayo, pecahan tidak murni tadi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berapa contohnya Raihan? Andriandi ya yang ini ya, yang pakai peci. Ya, Umi. Ya. Berapa Raihan? Contohnya pecahan tidak murni, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berapa? 6/5. Berapa? 6/5. 6/5. Ya, 6/5 pembilangnya atau yang bagian atasnya lebih besar daripada penyebutnya. Itu tidak murni. Sekarang coba siapa ini? Aska, silahkan dibuka kameranya Aska. Ya. Aska, coba sebutkan contoh pecahan murni Aska. Kalau pecahan murni tadi pecahan yang gimana?
Ayo Aska, pecahan murni tadi pecahan yang gimana? Mic-nya di Pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Berapa contohnya Aska? Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ayo, berarti kalau tidak bisa jawab, berarti nggak memperhatikan yang Umi jelaskan. Karena kalau anak-anak memperhatikan, pasti anak-anak paham. Lihat, pecahan murni itu yang pembilangnya atau bagian atasnya lebih kecil dari bagian bawah. Contohnya 1/4, 2/5. Nah, jadi Aska sudah bisa jawab berapa contohnya pecahan murni, Aska? 1/2 ini. Berapa? Ayam. Berapa Aska? 2. 2. 2. Berapa? 1/2. 1/2 sudah ada di contoh 1/2. Ayo contoh yang lain, pecahan murni. Saya Umi. Oke, siapa yang bilang saya tadi? Saya mau bukan Gam. Azam ya? Berapa Zam? Iya. Berapa? 1/6. Oke, 1/6. Jadi intinya pecahan murni itu bagian atasnya pembilangnya lebih kecil dari bagian bawahnya. Kalau tidak murni, pembilangnya atau bagian atas itu lebih besar dari bagian bawahnya. Itu kuncinya. Jadi itu untuk pecahan biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan materinya. Yang kedua itu ada pecahan campuran. Nah, anak-anak perhatikan lagi. Kalau tadi cuma membedakan pecahan murni, tidak murni. Kalau pecahan campuran ini kita menjabarkan atau membagikan. Jadi Umi minta sekali lagi perhatikan biar saat Umi bertanya anak-anak bisa jawab. Ingat, pecahan campuran itu ada 2 dia, terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya, ada 7/3. Bisa menghasilkan pecahan campuran itu kalau dia bisa dibagikan atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini namanya pecahan murni atau tidak murni? Tidak murni. Ya, Tidak. tidak murni. Nah, jadi kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka bisa diubah jadi pecahan campuran. Gimana caranya? Kita bagi. Lihat di sini, 7/3, berarti artinya 7 dibagi 3. Kita buat dengan cara pembagian bersusun. Lihat di sini, ada 2 cara untuk mencari pecahan campuran. Yang pertama, dengan pembagian bersusun namanya. Lihat letaknya, perhatikan ya. Di sini soalnya 7/3 atau 7 dibagi 3. Lihat, pertama kita buat pembagian 7 di dalam letaknya. 7 dan 3 atau pembaginya di kiri sini. 7 dibagi 3. Ada yang tahu 7 dibagi 3 dapatnya berapa? 2. 2, iya. 7 dibagi 3, lihat letaknya ya. 7 dibagi 3, hasilnya 2. Kita tulis di atas nih, yang Umi lingkari kuning di atas. Ini hasilnya. Jadi 7 dibagi 3, hasilnya 2. Kalau sudah dapat 2, kita kalikan lagi dengan pembaginya. 2 kalikan dengan 3 ini. 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Hasil pembagian ini kita tulis di bawah. 2 dikali 3 hasilnya 6. Tulis di sini. Nah, kalau sudah gini dikurangkan 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini kita bagikan lagi dengan 3. Bisa enggak 1 dibagi 3? Tidak bisa. Jadi karena sudah tidak bisa, cukup sampai sini aja.
Tapi kalau masih bisa, bagikan lagi. Misalnya di sini 4, bagikan dengan 3, hasilnya taruh di atas, kalikan lagi dengan 3, kurangkan lagi. Begitu terus sampai hasilnya tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini cukup sampai sini aja. Kenapa? Karena 1 ini sudah nggak bisa dibagi 3. Ingat, selalu dibagi 3. Kenapa? Karena penyebutnya 3. Jadi hasilnya 7/3 itu pecahan campuran adalah, lihat nih. 2 ini dari mana? Dari hasil pertama. 2 yang Umi lingkarin di atas. Kemudian 1 ini dari mana? Dari sisa yang bawah. Jadi sisa yang nggak bisa dibagi lagi itu berapa? Jadikan pembilangnya. Dan 3 ini pembaginya atau penyebutnya. 7/3 itu pecahan campurannya adalah 1/3. Ini yang dinamakan pecahan campuran. 2 ini bilangan bulat, 1/3 ini pecahan. Jadi kalau ditanya pecahan campuran dari 7/3 adalah berapa? Berapa? Pecahan campuran dari 7/3 berapa? 2, 1/3. Ya, 1/3. 1/3. 2 dari mana? Dari hasil yang di atas. 1 dari mana? Dari sisa yang paling bawah. 3 dari mana? Dari pembaginya atau penyebutnya. Ini cara pertama. Anak-anak silakan pilih nanti cara yang lebih mudah. Atau cara mencari pecahan campuran yang kedua seperti ini. Soalnya masih sama, 7/3, tapi caranya yang kedua. Kalau yang pertama tadi dengan cara pembagian bersusun. Ini namanya cara pembagian bersusun. Sekarang cara yang kedua dengan cara pengurangan. Jadi 7 dibagi 3. Jadi pembilangnya kurangkan terus dengan 3. Selagi masih bisa dikurangkan, dikurangkan. Misal, 7 dibagi 3, berarti 7 dikurang 3. Berapa 7 dikurang 3? 4. Nah, lagi, kurangkan 3 lagi. Ini tahap yang pertama ya. 4, masih bisa dikurang 3, kurangkan lagi. 4 dikurang 3, hasilnya adalah 1. Nah, berarti sampai 1. 1 ini masih bisa nggak dibagi 3? Dikurang 3? Nggak bisa. Karena dia nggak bisa dikurang 3, berarti cukup sampai di sini. Berarti sampai di tahap 2. Berarti hasilnya adalah 2. Tahapnya ini tulis. Sisanya 1 yang nggak bisa dibagi lagi. Penyebutnya atau pembagiannya 3. Gitu caranya membuat pecahan campuran. Jadi kalau Umi tanya, lebih mudah mana? Pengurangan atau pembagian bersusun untuk mencari pecahan campuran? Bagian bersusun, mengurangan. Oke, kalau pembagian bersusun seperti ini. Kalau pengurangan seperti ini. Silahkan lakukan yang anak-anak lebih mudah memahaminya. Tapi kalau bisa, menurut Umi lebih mudah yang pembagian bersusun. Oke, itu untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ingat ya, pecahan biasa itu cuman pecahan seperti ini, pembilang dan penyebut, 7/3. Azza kok jalan-jalan? Siapa yang nggak disebut? Kalau pecahan campuran seperti ini hasilnya dia, misalnya 2, 1/3. Ini namanya pecahan campuran. Sekarang, gimana caranya kalau mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Nih, pecahan campuran 3, 1/4. Ini namanya pecahan campuran. Kalau cuman 13/4 aja nih, lihat. 3, 1/4. Ini namanya pecahan campuran. Kalau hanya 13/4, ini namanya pecahan biasa. Jadi anak-anak bisa membedakan. Kalau 3, 1/4 mau diubah ke jadi pecahan biasa. Gimana caranya? Caranya adalah, lihat, dari bawah. Yang di bawah dikalikan. Langkah pertama, kalikan dulu. 4 dikali 3.
Penyebut dikalikan bilangan bulatnya. 4 dikali 3 hasilnya berapa? 12. Ya, 12. Kemudian sudah dapat hasilnya 12. Yang atasnya dijumlah, ditambah dengan atas ini. Jadi 4 dikali 3 itu 12, ditambah 1. Hasilnya adalah 12 tambah 1 sama dengan 13. 13 per 4. Jadi pecahan campuran ini kalau diubah ke pecahan biasa adalah 13 per 4. Gimana caranya? Oke, mikrofonnya silahkan di-silent dulu anak-anak biar nggak tabrakan suaranya. Caranya yang bawah dikalikan 4 dikali 3 12, tambahkan dengan 1 atasnya atau pembilangnya. Jadi yang bawah dikali, setelah itu tambahkan dengan pembilangnya. Hasilnya adalah 13 per 4. Ini kalau minta ke pecahan biasa. Kalau pecahan campuran ke pecahan biasa, yang bawahnya kalikan, tambahkan atasnya. Kalau dari pecahan biasa ke pecahan campuran ada 2 cara. Yang pertama dengan pembagian bersusun, yang kedua dengan pengurangan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Umi. Nah, oke, sekarang masih ada waktu kita coba lihat. Yang pertama ini kira-kira ini soal bentuknya pecahan biasa atau pecahan campuran? Biasa. 5. Pecahan biasa. Sekarang kalau Umi minta pecahan biasa 9 per 5 ini ubah menjadi pecahan campuran. Berapa pecahannya? Ayo. 9 per 5. Kalau diubah ke pecahan campuran, berapa pecahan campurannya? Siapa yang bisa? Ayo sebutkan namanya. Berikut caranya diperlihatkan. Ingat tadi kalau ngubah ke pecahan campuran bisa dengan pembagian bersusun atau dengan pengurangan. 9 per 5. Ya, yang bisa 9 per 5 diubah ke pecahan campuran jadi berapa? Mudahnya gini, 9 dibagi 5 dapat berapa? Sisanya berapa? Penyebutnya berapa? Ayo. Kalau anak-anak memperhatikan yang Umi jelaskan, anak-anak pasti bisa jawab. Ada yang bisa? Berapa 9 per 5? 9 dibagi 5. Yuk, dicoba di bukunya. Nah, 9 bagi 5. Kali 5. Ayo dicoba. Kalau nggak mencoba, anak-anak nggak akan ketemu hasilnya. Berapa? 9 dibagi 5. Pecahan campurannya. Berapa? 1. 1. 4 per 5. 1. 1 per 4. 4 per 5. Ya, kalau ditanya gimana kok bisa dapat 1 4 per 5? Ya, karena 9 dibagi 5 itu dapatnya berapa? Dapatnya 1.
Terus sisanya berapa? Masih ada berapa? Masih ada 4. Penyebutnya tetap 5, ngikut aja kalau penyebut. Jadi 1, 4, 5. 5. 1, 4, 5. 1, 4/5. Kalau ditanya lagi, benar nggak sih 1, 4/5 itu adalah pecahan campuran dari pecahan biasa? Caranya, anak-anak, sebentar. Caranya kalikan. Ceknya, ubah ke pecahan biasa lagi. 5 dikali 1, 5 ditambah 4, 9. Berarti 9/5. Kalau sama berarti benar. Tinggal dibolak-balik aja. Sekarang yang kedua, 11/6. Berapa? Ayo. Siapa yang bisa? Ayo, cepet-cepetan. 11 dibagi 6 dapat berapa? Sisanya berapa? Gitu, nak. Ayo. 11 dibagi 6 berapa per berapa? Yang sudah pasti penyebutnya ini adalah 6. Ayo, bilangan bulatnya berapa? 5. 11 dibagi 6 dapat berapa? 56. 1, 5. Terus? 5 nih. 5. 5/6. Kalau mau cek lagi, benar nggak sih 1/5/6 tinggal dikalikan 6 dikali 1 6 ditambah 5 11 berarti 11/6 itu. Oke, sekarang kalau untuk yang C, yuk waktunya 1 menit terakhir, yuk 22/4 ubah ke pecahan biasa, gimana caranya? Yuk, yang bawah dikali lalu dijumlah dengan yang atas. Ayo, siapa yang bisa? 10/4. Berapa? 10/4. Ya, 10/4. Gimana caranya? Yang bawah dikali, kata Umi. 4 dikali 2. 4 dikali 2, lihat tanda panah Umi. 4 dikali 2, 8. Tambah 2 yang atas. 8 tambah 2, 10. Tulis 10/4. Oke, nomor yang terakhir. 8 5/2. Berapa pecahan biasanya? Ayo, 1 menit terakhir. 8 5/2. Berapa pecahan biasanya? 21/2. Berapa? 21/2. Oke, 21/2. 2 kali 8, 16. 16 tambah 5, 21. Oke, pintar. Terima kasih anak-anak semua. Nanti Umi kasih latihannya di grup Umi share. Waktunya sudah mau habis. Terima kasih anak-anak semua. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anak semua. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.